Waspada konsolidasi rusuh anarko dan oknum ojol oleh politisi senior. Ditulis oleh Manuel Mawengkang di siwet.com. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Semua diawali dari pembongkaran CCTV yang dilakukan oleh kepolisian di daerah Tangerang. Ada sekelompok orang yang mengaku-ngaku masih sindikat anarko yang melakukan provokasi. Mereka melakukan teror di tembok-tembok bangunan dengan kata-kata siap dibakar dan sebagainya. Akhirnya, beberapa pelaku pun ditangkap dan diinterogasi sampai sari-sarinya keluar. Sampai saat ini polisi belum merilis siapa orang-orang di balik sindikat yang isinya anak-anak putus sekolah ini. Yang pasti polisi membongkar bahwa sindikat ini sudah merencanakan keos besar-besaran di pertengahan April 2020 ini. Selain anarko, ada juga oknum ojol yang berada di rumah konsolidasi yang diduga menjadi tempat kumpul-kumpul para politisi senior dalam merancang aksi kerusuhan Mei 2019. Mereka mengancam pemerintah dengan cara melakukan aksi anarkis juga. Dari sini saya mulai berpikir dan merenungkan sebuah pertanyaan yang terus-menerus diulang sejak peristiwa kerusuhan Mei 2019. Pertanyaannya berputar di situ-situ saja. Sampai sekarang polisi masih kelihatan enggan membongkar siapa dalang mereka. Entah karena belum dapat bukti kuat atau memang idam Aziz main aman? Pertanyaan pertama, siapa yang menggerakkan anarko dan oknum ojek online ini? Tidak mungkin anarko bergerak sendiri. Mereka itu adalah sekelompok anak putus sekolah yang gak bisa mikir panjang sampai melakukan strategi berujung kerusuhan. Pasti ada dalang di belakang sindikat bau kencur ini. Tidak mungkin juga oknum ojek online bisa melakukan ancaman dari mereka sendiri. Karena jika ketahuan, mereka pasti akan diputus kemitraannya. Pasti ada orang besar di balik keberanian mereka ini. Pasti ada politisi senior yang gak rela melihat Indonesia bertahan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Saya sangat percaya bahwa ada politisi besar, mantan penguasa dan blockstack player yang merancang semuanya ini. Ingatkah para pembaca mengenai hoax yang dirancang oleh Ratna Sarumpait dalam peristiwa pemukulan orang tak dikenal? Hal itu dirancang oleh Ratna, disebarkan ke seluruh media oleh Prabowo, kemudian Fadlizon ikut memanas-manasi keadaan. Mereka ini mempertontonkan kebiadaban dalam berpolitik dengan hoax dan ujung-ujungnya mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dengan framing bahwa negara tidak bisa melindungi nenek-nenek tua ini. Pada akhirnya, gerak cepat polisi dalam 2 hari saja sudah berhasil mematahkan framing dan hoax yang disebarkan oleh Prabowo yang pecundang itu. Beberapa lama setelahnya, mereka juga menggunakan para masyarakat kelas bawah untuk melakukan demonstrasi berujung ricuh di bulan Mei 2019. Kerusuhan pun dikerjakan. Apakah murni oleh orang kelas bawah? Tidak. Ada peranan mantan militer, ada peranan Kiflan Zen, ada juga penyuplai senjata dari mantan tentara. Bahaya sekali bukan? Pada akhirnya Indonesia pun nyaris punah karena hal ini. Ada peranan partai politik di sana, ada Gerindra di balik itu. Lihat saja dengan keberadaan ambulans Gerindra yang dipakai untuk menyimpan batu. Alasannya apa? Alasannya mobil itu dibajak oleh perusuh. Mendadak, para politisi yang haus kekuasaan seperti si gelandangan Amin Rais dan lain-lainnya ikut memanas-manasi situasi. Tapi Jokowi tetap tidak tumbang. Kenapa? Karena Jokowi dipilih oleh rakyat. Kok mau didompleng oleh penguasa? Setelah melihat serangkaian kejadian di masa lalu tentang kerusuhan Mei 2019, mundur ke hoax Ratna Sarumpait. Masih percayakah para pembaca bahwa geng anarko dan oknum ojek online ini bergerak atas keinginan sendiri? Orang cerdas pasti bilang tidak. Pasti jika kita punya sedikit logika, mereka ini digerakkan oleh oknum yang gak suka dengan keadaan saat ini. Ada yang ingin melihat Indonesia pecah. Siapa mereka? Ratna Sarumpait sudah dipenjara. Kiflan sudah mirip bebek lumpuh. Siapa dalang di balik itu semua? Berikut ciri-cirinya. Saya tidak akan sebut namanya secara langsung, tapi silakan para pembaca melihat siapa mantan pengusaha yang terlihat begitu cemburu dan tidak rela melihat Indonesia masih bertahan. Siapa orang-orang yang masih belum dipenjara, yang terus nyinyir terhadap pemerintahan? Ciri khas yang lebih tepatnya lagi, dia disebut Pak Dut oleh penulis lain. Dia adalah orang yang baperan, tukang bikin lagu.
Dia dan mantan orang nomor 2-nya terlihat begitu nafsu ingin mendompleng Jokowi. Anarko dan ojol hanyalah senjata mereka. Saya berharap Idam Aziz bisa bergerak cepat untuk mengusut tuntas dan melumpuhkan para arsitek di belakang layar ini. Dan bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwer.com. Rahma pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.